videoku di link YouTube channel aku. Di sini aku akan berbagi cerita tentang perjalanan aku menggunakan skincare dari tahun 2012 sampai tahun sekarang. Jadi, aku akan menceritakan kisah-kisah perjalanan aku menggunakan skincare yang awalnya oke, terus tidak oke, lalu menjadi oke lagi. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kulitnya itu cocok atau serupa sama aku, mungkin bisa ikutin trik and tips dari aku. Aku memang pemula di sini, tapi aku akan membagikan sedikit cerita bagaimana aku bisa akhirnya lepas dari krim dokter. Oke, aku akan cerita setelah ini. Jadi aku tuh udah menggunakan skincare dari tahun 2012, which is itu udah 9 tahun aku pakai skincare selama ini di kulit muka aku. Nah, sebelumnya aku itu tidak menggunakan skincare yang dijual bebas, atau kalau kita sering dengar itu adalah produk drugstore. Aku menggunakan skincare dari tahun 2012. Itu pertamanya adalah skincare dari dokter, yang which is itu adalah krim dokter yang aku gunakan. Oke? Tapi di sini aku nggak akan spill apa nama dokter kliniknya atau nama produknya apa, karena itu termasuk kode etik. Jadi aku akan menceritakan aja perjalanan aku menggunakan skincare di tahun 2012 yang awalnya adalah kulit aku tidak bermasalah apa-apa, tapi saat itu aku ingin memutihkan, kayak aku ingin menjadi orang yang lebih bersih di bagian wajah terutama, yang akhirnya disupport lah sama kedua orang tuaku untuk menggunakan produk skincare dari dokter. Iya, ini adalah dokter kecantikan, ada di salah satu kota yang aku tempatin. Tapi ini dokter kecantikannya tidak terlalu terkenal karena adanya di salah satu rumah sakit. Bukan yang heboh atau yang terkenal namanya ya gitu. Jadi aku cukup merasa bahwa ya udah, yang penting saya pakai skincare, yang penting terawat. Oke, karena aku nggak ada masalah apa-apa pada kulit. Jadi aku berkonsultasi lah untuk mencerahkan aja, untuk bikin lebih bersih gitu kan. Oke, setelah itu aku perjalanan waktu pakai skincare dari dokter tersebut yang ada di salah satu rumah sakit itu selama 1 tahun. Apa yang aku rasain dari selama 1 tahun itu? Nothing. Karena menurut aku, mungkin aku nggak tahu ya apakah produknya nggak cocok atau produknya dalam arti nggak bisa menyeimbangi kulit muka aku. Jadi aku ngerasanya kulit muka aku tuh nggak kenapa-kenapa, nggak breakout ya, tapi tidak ada perubahan. Hanya merasa ya udah, yang penting cuci muka, pakai krim, tapi nggak ada perubahan ke arah cerah atau naik tone-nya gitu, kayak lebih biasa aja, sama, tapi yang penting kayak ngerasa oh ya udah, ini tuh dirawat, udah gitu aja. Di situ aku udah mulai facial karena ada perawatan di rumah sakit tersebut untuk kecantikan juga. Jadi aku selalu rutin ambil facialnya. Jadi aku ambil krimnya dan aku ambil juga facialnya. Tapi yang aku rasakan selama 1 tahun, aku tidak merasakan perubahan apa-apa, yang which is kulit muka aku ya gini-gini aja saat itu. Oke, lanjut ceritanya. Setelah 1 tahun aku pakai skincare yang dari rumah sakit itu, aku ngerasa nggak ada perubahan sama sekali. Oke, pada akhirnya aku discuss lagi sama kedua orang tuaku. Saat itu aku lagi kuliah. Aku discuss lagi sama orang tuaku, kayak aku minta izin untuk ganti dokter kecantikan. Itu agak alot, tapi pada akhirnya alhamdulillah orang tuaku mensupport dan ngebolehin, karena aku tuh orangnya takut untuk ambil keputusan. Jadi aku tuh harus minta izin, kayak ngerasa takut kalau someday terjadi sesuatu sama kulit muka aku, orang tua aku harus tahu gitu.
Oke, setelah itu selang berapa waktu dari aku pakai skincare yang dari rumah sakit itu, aku akhirnya memutuskan untuk berhenti. Setelah aku berhenti, aku beraniin diri ke salah satu klinik kecantikan yang udah ternama banget. Orang udah banyak tahu deh tentang nama klinik ini gitu. Aku start dari tahun 2013 untuk pakai produk ini sampai di tahun 2020. Oke. Setelah perjalanan waktu kurang lebih 7 tahun aku pakai, itu aku diimbangi sama perawatan. Emang dasarnya aku tuh kayak kulitnya nggak banyak masalah, alhamdulillahnya. Jadi cocok-cocok aja, mau pakai krim apa, mau pakai produk apa, mau pakai perawatan apa, alhamdulillahnya cocok. Tapi at the end di tahun 2020 itu kayak sedikit bencana buat kulit muka aku. Ternyata setelah 7 tahun pemakaian aku dari krim dokter itu, muka aku break out parah. Jadi kenapa aku bisa bilang breakout? Jadi kulit muka aku tuh di sininya itu ngeletek, ngelopek, apa sih bahasanya gitu. Di sini udah kering banget, ngeletek, ngelopek, pokoknya udah nggak nyaman. Bahkan setiap dipakai ngeletek, setiap dipakai ngelopek, sebelah sini sampai di sini itu super duper kering. Aku tuh sampai konsul juga ke dokternya, yang dimana aku berpikir kayak, oh maybe aku nggak cocok lagi nih, atau aku sempat berpikir kayak, oh ini harus ganti nggak sih obatnya. Setelah itu aku kan konsul ya sama dokter di klinik itu. Aku nggak akan sebutin namanya, tapi yang pasti klinik ini udah terkenal banget. Setelah itu aku bilang bahwa ini kenapa dok, kulit muka saya kayak kenapa tiba-tiba dia mengering, mengelopek, semuanya kasar, ya bener-bener parah banget. Nah setelah itu dokternya cuman bilang kayak, oh mungkin kamu cuci mukanya terlalu digosok-gosok. Terus dia ngomong lagi, dan kalau misalnya pakai krim malam tipis-tipis aja. Lah, aku selama 7 tahun aku pakai krim mukanya yang itu, krim malamnya yang itu, sabun mukanya juga yang itu. Bahkan mau cuci muka kayak gimana pun selama 7 tahun gak ada masalah. Yang pada akhirnya aku luapin dong, kayak dok, gue nggak gosok-gosok juga udah begini mukanya, ini tiba-tiba kayak kenapa, jangan jadi menyalahkan saya gitu loh. Aku sampai bilang, yang setelah itu aku debat lah dikit sama dokternya, tapi karena aku bete, aku jengkel, ya udah aku tinggalin dokternya, kayak ya udahlah terserah dokter gitu. Aku tuh masih kayak coba positive thinking, kayak ya udahlah aku ikutin nih saran dokternya. Aku masih facial di situ, masih perawatan di situ. Sampai pada suatu hari aku udah berpikir gini, ini kenapa ya? Sampai di suatu hari aku tuh di akhir tahun 2020 itu kan mau ada acara nikahan saudaraku. Aku tahu nih kalau aku pakai krim muka aku akan ngelopek. Akhirnya aku memutuskan tidak pakai krim selama 2 minggu sebelum acara nikahan temen aku. Lah, kayak aku yang mau nikah gitu loh. Krim dokter di stop untuk dandan aja, kan nggak banget ya. Ya udah, akhirnya aku coba jalanin kayak gitu dulu. Sampai pada akhirnya kemarahan aku, kebetean aku itu membuncah di tahun 2021 awal. Aku mau pergi dan muka aku udah parah banget breakoutnya di mana-mana. Nanti aku akan tempelin fotonya. Aku akan liatin foto yang enggak banget muka aku breakout parahnya. Itu aku mau pergi dan aku cuma mau pergi ke salah satu mall yang ada di kotaku. Dan rezekinya alhamdulillah lagi, aku minta izin lah sama suami aku untuk
ngebolehin aku ganti skincare. Alhamdulillah akhirnya aku ganti skincare di tahun 2021 awal. Saat itu aku lagi breakout parah. Aku datang ke salah satu drugstore yang khusus skincare, yang kalian udah pernah tahu lah pasti. Itu skincare apa, tokonya namanya apa, pokoknya warnanya yang pink-pink gitu. Nah aku datang ke sana, terus aku dibantu sama salah satu beauty-nya. Aku konsulin, aku ceritain bahwa muka aku seperti ini. Aku tunjukin muka aku, saat itu aku pakai masker dan aku beraniin buka masker aku untuk nunjukin breakout aku ke dia. Dia cuman menyarankan kayak kita nggak bisa fokus di brightening, kita nggak bisa fokus di pencerahan, kita hanya bisa fokus di lembabnya muka kakak supaya balik ke normal dulu. Setelah balik ke normal terserah kakak mau pakai apa. Karena sebenarnya kulit muka aku ini adalah kulit muka yang gak rewel. Jadi makanya beauty-nya bisa menyarankan aku seperti itu. Akhirnya perjalanan aku menggunakan krim dokter, skincare yang cukup lama aku pakai, berakhir di tahun 2021 awal. Mau tau gak aku pakai apa? Dan apa yang disarankan beauty-nya biar aku bisa kembali seperti dulu lagi, yang tidak bermasalah dengan kulit muka yang breakout. Nanti aku akan take fotonya. Itu aku akan liatin ke kalian betapa mengerikannya kulit muka aku saat itu. Oke? Jadi holy grail aku selama ini dari awal tahun 2021 yang dikenalin sama Mbak Beauty, salah satu drugstore, itu adalah produk-produk dari brand Korea. Ini maybe cocok di aku nggak tahu akan cocok di kalian apa enggak, tapi aku akan tunjukin holy grail yang aku pakai selama masa breakout aku dan nggak fokus di pemutihan, karena aku disarankan hanya fokus di melembabkan kulit. Jadi aku dikenalin sama beauty dari salah satu drugstore. Itu adalah produk brand dari Korea. Salah satunya ini adalah Misha. Aku jujurly ini gak di endorse, karena ini benar-benar ceritaku, pure perjalanan aku pengguna skincare dari yang awalnya pemakai krim dokter dan bertahan selama kurang lebih 7 tahun. Dan menurut aku udah gak bisa ngelanjutin pakai itu. Jadi aku beralih karena aku pengen menyembuhkan kulit aku. Lalu aku disarankan sama salah satu beauty untuk melembabkan muka dulu. Ini aku pakai brand dari Misha. Ini aku pakai brand dari Misha, kelihatan kan? Nih, ini holy grail aku. Ini Ultra Hyaluronic Foaming Cleanser. Dia super aqua. Ini benar-benar ngelembapin kulit muka aku. Jadi kalau misalnya aku cuci muka pakai ini, itu nggak akan ngerasa ketarik karena dia benar-benar bikin aku jadi lembab. Ini holy grail aku yang pertama. Dan yang kedua, aku disarankan sama mbaknya untuk pakai ini Dear Klairs. Ini Dear Klairs yang warnanya biru, yang unscented toner. Ini benar-benar holy grail aku yang kedua karena dia ngelembapin banget. Ini benar-benar thick tapi nggak lengket. Gimana ya? Enak, cepat nyerap, kayak lumer di muka. Lumer banget di muka. Ini holy grail aku yang benar-benar kalau kulit aku lagi kering, aku pasti pakein ini. Ini udah hampir habis, bahkan udah habis. Aku udah repurchase berapa kali untuk pakai ini. Dan aku akan ngasih tahu kalian tentang holy grail aku selama aku lagi breakout. Misha lagi. Ini yang Time Revolution yang FDA, yang udah yang gen kelima. Aku beli dari gen keempat,
tapi sekarang udah sampai yang kelima. Ini bagusnya kebangetan, dia nggak ada baunya sama sekali dan cair aja gitu kayak air putih. Tapi ini bagus banget, cobain. Terus yang terakhir, karena aku tidak fokus di pencerahan, aku disarankan melembabkan. Dan holy grail aku selanjutnya adalah dari Dear Klairs lagi. Ini dia. Ini si cantik Dear Klairs yang ini tuh bener-bener enak banget di aku. Dan apa ya, kayak lumer di muka, bikin kulit jadi lebih lembab gitu teman-teman. Jadi perjalanan aku dari awal aku pakai skincare dokter, krim dokter lah ya, sampai aku akhirnya memberanikan diri pakai produk drugstore. Jadi aku sih nggak bilang produk dari dokter itu nggak bagus, tapi mungkin balik lagi ke diri aku sendiri atau kulit aku yang udah nggak bisa terima. Jadi aku mungkin perjalanan aku pakai krim dokter itu udah cukup di 8 tahun aku pakai. Nah selebihnya sekarang aku pakai yang dijual bebas aja dan alhamdulillah cocok di aku sampai detik ini. Nanti aku akan share lagi beberapa skincare yang menunjang dari yang tadi inti ini sampai yang detail-detailnya nanti aku akan share di lain video karena takutnya ini kepanjangan. Dan kalau misalnya ini cocok di kalian, cobain atau beli dulu yang sampelnya. Tapi kalau misalnya alhamdulillah kalau cocok juga nanti di kalian, tapi kalau misalnya nggak cocok berarti kita berbeda. Jadi teman-teman terima kasih udah nontonin video aku, perjalanan aku. Nanti aku akan tag juga sih kalau misalnya masih ada fotonya. Nah kalau misalnya ada request aku mau pengen aku share apa, boleh nanti tulis di kolom komen aja. Aku harus share tentang apa atau skincare yang kayak gimana. Tapi nanti mungkin di next videonya aku akan share tentang holy grail aku yang lain selama hampir 1 tahun ini aku pakai produk-produk dokter. Dan aku akan kasih tips-tips juga gimana caranya aku bisa lepas dari krim dokter. Oke, teman-teman terima kasih udah mau nontonin aku. Dan terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share video aku. Terima kasih. See you.